Maret. Hari ini kita akan bahas banyak hal yang sangat menarik ya, di mana nanti akan disampaikan program update oleh Kakak Rima Arta Manurung, dan nanti Mas Fikri juga akan menyampaikan tentang speaker coach. Dan saat ini juga kita bisa lihat tampilan kameranya Mas Fikri itu wajah baru di sana ya kan. Wah itu keren, sambil mengangguk-anggukkan kepala gitu. Saya juga pengen kayak gitu ya kan. Cuman sepertinya belum bisa nih kamera saya. Nanti kita minta diajari gimana tuh bisa kayak gitu. Dan nanti juga akan disampaikan best practices dari Bapak Dr. Muhammad Arsil, SMA Negeri 3 Kendari, yang sukses mendigitalisasi pendidikan di Sulawesi Tenggara melalui makida.id. Dan nanti kita juga akan Q&A terkait program-program dan apa yang akan kita kerjakan di bulan ini. Seperti itu. Baik, saya rasa kita akan mulai langsung dari yang pertama. Kita akan mendengarkan program update dari Kakak Rima Arta Manurung. Silahkan Kakak. Terima kasih Mas Yuce. Selamat siang Bapak Ibu semua. Semoga semuanya semangat ya di waktu-waktu yang ini waktu-waktu jam-jam yang ngapain Pak Bu? Mulai ngantuk, mulai semangat masak-masak. Ya, kalau dari saya ada 2 pengumuman. Dan pengumumannya ini yang menyampaikan sama-sama bukan saya. Jadi yang menyampaikan adalah Pak Mansur sama Mas Fikri ya, karena ini terkait dengan absensi Bapak dan Ibu dalam mengikuti kegiatan MIE Call. Ini sudah bulan Maret, ini sudah evaluasi yang kedua atau ketiga ya Pak Mansur ya, untuk absensinya Bapak dan Ibu. Dan nanti dari Mas Fikri itu akan ada update tentang kegiatan MIII juga di bulan puasa ini. Judulnya itu kalau nggak salah Tadarus Online. Nanti lebih detailnya dengan Mas Fikri ya. Jadi langsung aja saya berikan kesempatannya kepada Pak Mansur. Silakan Pak Mansur. Oke, terima kasih Mbak Rima, Mas Yuce dan Fikri dan yang lain. Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Saya ingin mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa bagi yang melaksanakan dan semoga kita semua dalam kondisi sehat. Bapak Ibu semuanya, saya diberi amanah oleh Mbak Rima untuk menyampaikan terkait dengan evaluasi. Ini sudah masuk evaluasi kedua terkait dengan kehadiran mengikuti kegiatan-kegiatan yang seperti ini Bapak Ibu. Jadi memang kita di awal sepakat bahwa ini akan menjadi dasar kita ke depan dalam beberapa kegiatan, bahwa kita akan mengevaluasi terkait dengan kehadiran Bapak Ibu semuanya. Dari kehadiran ini kita ambil dari kehadiran di setiap email call kita di setiap bulannya Bapak Ibu. Baik, karena waktu saya sangat sedikit diberikan oleh Mbak Rima, maka saya langsung ke sini Bapak Ibu. Nah, kita bisa lihat, nah ini Bapak Ibu semuanya. Jadi saya ada warna-warna yang mungkin Bapak Ibu bisa lihat. Kelihatan ya? Oke. Mulai kita Agustus, September, Oktober, mulai onboarding, kemudian November kan lalu sudah kita evaluasi, kemudian masuk ke Desember, Januari, Februari, Maret Bapak Ibu hari ini. Nah, di warna ada 2 warna Bapak Ibu, ada 3 warna sih sebenarnya Bapak Ibu. Warna hijau ini adalah bagi Bapak Ibu yang selama kegiatan selalu hadir. Dan saya hitung durasinya sampai 7 jam Bapak Ibu selama kegiatan, termasuk onboardingnya. Nah ini kemudian yang tercatat itu ada izin, Bapak Ibu, itu yang ada laporannya masuk. Yang tidak ada sama saya ya mohon maaf. Kemudian di sini ada yang ada yang warna berbeda Bapak Ibu. Sorry, kenapa ini? Ya, oke. Ini seperti warna biru muda ini, apa ini? Itu hanya ikut onboarding saja Bapak Ibu. Ini yang nomor ya. Kemudian yang agak warna merah ini, sorry, ini yang warna merah ini Bapak Ibu itu tidak pernah ikut sama sekali. Cuma terdaftar sebagai expert tapi tidak pernah ikut kegiatan. Nah, saya juga tidak tahu kemana orangnya ini.
Mudah-mudahan ada dari di antara kita yang mengetahui orang-orang ini Bapak Ibu. Ini ada sih beberapa orang. Ini yang memang tidak pernah ikut hadir, baik onboarding dan sebagainya. Nah ini juga ya warna hijau, Bu Dwi Hilga selalu hadir. Nah ini Bapak Ibu. Jadi ada sih beberapa orang yang memang selalu hadir. Nanti kan kita akan ajukan ke Mbak Rima apakah diberikan apresiasi. Yang pasti bahwa pasti ada perbedaan Bapak Ibu terkait yang rajin dengan yang tidak, yang selalu hadir dengan yang tidak pernah hadir. Pasti ada perbedaan dalam hal beberapa kegiatan-kegiatan kita ke depannya Bapak Ibu. Nah ini yang Bapak Ibu semuanya, Pak Iman terima kasih selalu hadir. Ini juga ada beberapa yang banyak sih Bapak Ibu yang merah. Nah ini Bapak Ibu semuanya, Pak Nur Samsi juga, kemudian jadi yang saya hitung durasinya hanya yang selalu hadir Bapak Ibu. Yang sering tidak hadir itu ada yang bolong-bolong itu saya tidak hitung durasinya. Ini yang karena banyak sekali yang saya hitung itu yang selalu hadir Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu silakan lihat nama-namanya di sini. Oke, Bapak Ibu. Nah, kalau tidak ada warnanya berarti aman itu. Yang berwarna merah-merah ini yang sudah zona merah itu Bapak Ibu. Nah, ada yang hanya ikut onboarding. Yang warna biru yang satu ini adalah hanya ikut onboarding Bapak Ibu. Selanjutnya hilang. Nah, ini persentase setiap kegiatan Bapak Ibu mulai dari bulan pertama itu sampai terakhir ini yang bulan lalu itu adalah 52%. Saya kira itu saja dari saya supaya yang lainnya bisa kita manfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya Bapak Ibu. Mungkin itu saja dari saya Mbak Rima. Cukup Mas Uce. Terima kasih Pak Mansur. Ini kalau fellow-nya hadir juga semua di sini, mohon diperhatikan. Expert yang direkomendasikan oleh Bapak Ibu fellow ya. Kan tadi kita lihat bersama masih ada yang sama sekali tidak pernah hadir tuh di monthly call. Ya itu kenapa tuh harus kita tanya ya Bapak Ibu ya. Kalau ada temannya juga tadi yang masih dalam daftar merah ya. Dan Bapak Ibu mengenal, bisa ditanyakan kenapa tidak pernah hadir ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Mansur. Nah, ini terkait juga dengan voucher exam yang sudah Bapak Ibu request. Saat ini Bapak Ibu di APEC itu sendiri sedang banyak perubahan. Mungkin Bapak Ibu juga sudah menyimak beritanya tentang Microsoft tuh ada banyak sekali sedang melakukan global cutbacks ya Bapak Ibu. Jadi ada banyak sekali employee yang ya cutback di cut ya Bapak dan Ibu, dan ini mempengaruhi juga terhadap request voucher exam Bapak dan Ibu yang sudah di data ya pada bulan lalu kalau saya tidak salah. Ini ada dampaknya Bapak dan Ibu karena ada pergeseran orang-orang yang seharusnya menangani hal itu. Jadi saya masih follow up terus karena ini adalah voucher exam itu jatahnya adalah jatah untuk regional Bapak Ibu. Jadi tidak per negara. Jadi saya langsung requestnya itu ke Microsoft regional Asia Pasifik. Nah, ditunggu aja Bapak Ibu, saya tetap berusaha untuk follow up supaya Bapak dan Ibu tetap bisa mendapatkan voucher exam-nya ya. Terima kasih Pak Mansur sudah membantu untuk rekap absensi semua MII. Berikutnya langsung saya berikan kesempatannya kepada Mas Fikri untuk kegiatan selanjutnya yang juga melibatkan MII di dalamnya. Silakan Mas Fikri. Oke, terima kasih Mbak Rima, terima kasih Pak Ijo, Pak Mansur, dan Bapak Ibu sekalian. Mohon izin suara saya udah terdengar ya? Jelas. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu, sambil saya izin share screen, saya pengen kasih lihat, mungkin tadi udah banyak yang salah fokus ya sama tampilan kamera saya. Nah, ini tuh sebenarnya bukan fitur baru, Bapak Ibu, tapi fitur yang baru dirilis akhirnya ya ke publik. Cuman ini masih preview juga, nanti mungkin sharing waktu akan hadir juga di tipsnya Bapak Ibu. Ini namanya avatar, jadi dia seperti ya avatar gitu ya. Nanti dia ngikutin apa yang kita mau, pergerakan dan lain-lain. Cuman itu bukan gambar kita, tapi gambar avatar. Nah ini ditunggu Bapak Ibu, fiturnya mungkin sebentar lagi akan ada gitu ya di tipsnya Bapak Ibu. Oke, jadi apakah screen saya udah muncul Bapak Ibu?
Sudah, Kak. Sudah ya? Oke, sudah. Oke. Baik, Halo? mungkin bismillahirrahmanirrahim. Ya, halo? Yeleng kok saya enggak dengar. Halo. Suara saya terdengar ya? Ya, terdengar, Mas. Jelas. Oke. Siap. Terima kasih Ibu konfirmasinya. Jadi saya mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore Bapak Ibu. Mungkin nanti kita ada di time zone yang berbeda ya. Saya di WIB, mungkin Bapak Ibu ada di WIT atau WITA. Jadi seperti yang udah disampaikan sama Mbak Rima tadi, kita dari MII dan Microsoft Education Indonesia rencananya ingin melaksanakan sebuah kegiatan nih, sebuah program yang akan di-execute, akan di-kick off itu pada saat Ramadan. Nah, namanya adalah Ramadan Digital Series. Tapi mungkin sebelum masuk, saya ingin mengucapkan dulu Bapak Ibu kami dari segenap MII, mungkin saya mewakilkan ya MII dan Microsoft, selamat menunaikan ibadah puasa juga. Ini udah hari kedua, nggak sabar ya Bapak Ibu, pengen segera lebaran nih. Saya udah nyicil-nyicil beli baju, mungkin nanti Bapak Ibu juga akan ada yang masak-masak gitu ya, jadi nggak sabar nanti mungkin habis Ramadan kita bisa share nih lebaran atau puasanya kali ini, di tahun ini itu seperti apa. Nah, jadi mungkin kita masuk dulu ke Ramadan Digital Series. Jadi apa sih Ramadan Digital Series ini? Basically ini adalah sebuah program yang kami buat gitu ya berpartisipasi dengan MII untuk mendukung produktivitas siswa dan guru di bulan Ramadan dengan kegiatan yang positif Bapak Ibu. Nah karena ini namanya series, jadi nanti akan ada beberapa event, nggak beberapa sih, cuma ada 2. Yang pertama itu tadi udah disebut sama Mbak Rima, adalah Tadarus Online dengan Reading Progress, dan yang terakhir itu adalah Ramadan Classroom Learning Connections. Nah, CLC ini akan jadi acara puncaknya Bapak Ibu. Jadi mungkin yang akan series itu nanti kan Tadarus Online ya, karena dia akan terus-terusan, nanti akan saya jelaskan teknisnya seperti apa, dan Classroom Learning Connection ini akan jadi gongnya, acara puncaknya, gitu ya. Nah, mungkin agak familiar ya Bapak Ibu, karena ini mengadopsi lah sedikit konsep daripada Global Learning Connection yang udah pernah kita adakan sebelumnya. Gitu. Mungkin kita masuk satu-satu dulu ke Tadarus Online dulu. Oh ya, ini secara umum ya Bapak Ibu timeline-nya. Nah, Tadarus Online dengan Reading Progress itu kita kick off hari ini. Jadi kita mulai di tanggal 24 Maret sampai dengan 10 April, jadi selama 2 sampai 19 Ramadan. Nanti ini kita bisa implementasi ya di kelas atau di sekolahnya Bapak Ibu. Terus Ramadan Classroom Learning Connections akan diadakan di tanggal 14 April atau di tanggal 23 April. Begitu. Ini kita semua basically butuh banget partisipasi dari Bapak Ibu semua dan anak-anak ya. Anak-anak murid kita. Begitu. Nah, mungkin kita masuk dulu yang pertama, Tadarus Online dengan Reading Progress. Jadi mungkin agak self-explanatory ya terkait dengan program ini. Ini merupakan program yang dimana kita nge-encourage juga nih siswa dan guru untuk bisa berkegiatan positif lah. Salah satunya adalah Tadarus Online gitu. Jadi kita memberikan experience baru kepada siswa supaya mereka bisa membentuk kebiasaan Bapak Ibu. Jadi itu ya highlight-nya adalah kita ingin membentuk kebiasaan siswa untuk bisa terus belajar membaca Al-Quran dengan experience yang berbeda, di mana harapannya ini bisa memberikan mereka kesan bahwa belajar Al-Quran atau belajar mengaji itu tuh asik dan menyenangkan. Kayak gitu ya Bapak Ibu. Nah nanti kita untuk Tadarus Online ini akan menggunakan Reading Progress. Kayak gitu ya. Jadi nanti kita akan upload, akan ada bahan bacaannya, kita upload di Reading Progress, terus kita assign ke student, nanti mereka baca. Kayak gitu ya Bapak Ibu. Dan ini nanti di belakang akan saya jelaskan teknisnya, cuman targetnya sih Bapak Ibu semua gitu ya. Mungkin ada beberapa yang non-muslim, cuman mungkin di sekolahnya kalau misalnya sekiranya ada guru guru pendidikan Islam atau guru mengaji, guru bahasa Arab, ini mungkin nanti bisa disampaikan ya Bapak Ibu sehingga semua sekolah Bapak Ibu bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Nah nanti 30 besar peserta terbaik yang akan ada di akhir juga gitu ya, penilaiannya dari mana, itu akan mendapatkan merchandise eksklusif dari Microsoft Education Indonesia yang akan diumumkan pada saat acara puncaknya ya di Classroom Learning Connection tadi. Ya, cuman ini sebelum masuk lagi ke teknis, saya ingin disclaimer dulu ya Bapak Ibu, bahwasanya acara Tadarus Online ini bertujuan untuk melakukan pembiasaan dan memberikan pengalaman berbeda dan menarik untuk siswa saat mempelajari Al-Quran. Nah, mungkin Bapak Ibu udah ada yang pakai Reading Progress untuk assessment bahasa Inggris, mungkin bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, atau mungkin bahasa-bahasa asing lainnya ya. Nah, namun dan tahu gitu bahwasanya Reading Progress itu bisa mengeluarkan hasil assessment gitu ya terhadap mungkin pembacaannya, penulisan dan lain-lain, pengucapan. Nah,
Namun dalam hal Al-Quran, mengingat hasil penilaian otomatis yang diberikan itu tidak sempurna, maka kami butuh nih bantuan Bapak Ibu untuk tetap melakukan penilaian secara manual gitu ya terhadap hasil bacanya. Jadi nanti Bapak Ibu kan tahu ya kalau dari reading progress itu dia ngasih lihat misalnya mispronunciations itu kata ini mispronounce, kata ini insertion dan lain-lain. Nah, kami butuh Bapak Ibu untuk melakukan itu secara manual Bapak Ibu. Kenapa? Karena besar harapan kami ini kan artificial intelligence ya Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu sering dengar artificial intelligence akan menggantikan manusia, nyatanya enggak Bapak Ibu. Gitu. Artificial intelligence itu dia mesin yang belajar. Kalau kita as manusia, kita human gitu ya, kita belajar dari mana? Oh, kita punya guru. Kalau mesin belajar dari mana ya? Tetap dari manusia Bapak Ibu. Berdasarkan apa sih? Berdasarkan data. Nah, maka dari itu besar harapan kami semakin banyak Bapak Ibu menggunakan si reading progress ini gitu ya untuk apa namanya pembacaan Al-Qur'an lah. Jadi nanti dibenerin mispronunciation-nya di mana oh ini dia mengulang dan lain-lain, itu dia akan semakin pintar Bapak Ibu. Jadi nanti kami dari tim Microsoft bisa bawa gitu ya hasil-hasil data yang ada di Bapak Ibu untuk di-assess lagi di Corp sehingga nanti mungkin kedepannya punya tuh capability untuk benar-benar menilai pembacaan Al-Quran gitu ya. Untuk saat ini memang yang dinilai itu kalau mau melihat penilaiannya lebih ke bahasa Arabnya, mungkin bahasa Arab conversations. Kalau Al-Quran kan mungkin lebih kompleks ya. Jadi dia ada tajwid, ada makhorijul huruf. Nah itu reading progress belum punya capability untuk itu. Jadi mungkin saya ingin memperjelas itu aja ya Bapak Ibu agar karena ini menurut saya masalah sensitif juga gitu dan penilaian Al-Quran apalagi ini ayat suci Al-Quran gitu ya, nanti mungkin tanggung jawabnya langsung kepada Tuhan. Jadi kita juga, saya pun tidak merekomendasikan untuk semata-mata percaya atas hasil penilaian yang dikasih reading progress. Jadi tetap harus manual, seperti itu. Nah, ini kita masuk ke panduan pelaksanaannya. Jadi seperti apa? Nanti, jadi program ini Bapak Ibu sifatnya akan template gitu ya. Jadi nanti yang perlu Bapak Ibu lakukan itu adalah mendaftar terlebih dahulu. Nanti di akhir akan saya kasih link untuk formnya gitu ya untuk mendaftar. Nanti pada saat sudah mendaftar, Bapak Ibu akan menerima beberapa dokumen penting seperti panduan pelaksanaannya, terus petunjuk teknisnya gitu ya dari awal tuh harus apa yang dilakukan di Teams. Misal buat Teams-nya dulu, buat Teams Plus-nya dulu, terus buat assignment, reading progress, itu tutorialnya nanti akan dikasih. Terus kami akan memberikan juga bahan bacaannya Bapak Ibu yang tadi ya dibagi dua. Lalu yang terakhir akan dapat surat undangan untuk mengikuti juga, jadi semacam surat pengantar ke sekolah Bapak Ibu. Dan itu sih, dan itu aja 3 gitu ya. Nah nanti syaratnya itu apa untuk mengikuti ini? Yang pertama pastinya udah punya gitu ya tenan Microsoft for Education di sekolahnya masing-masing. Saya yakin kalau Bapak Ibu MID pasti udah punya gitu ya. Terus memiliki pengalaman atau mengetahui cara mengoperasikan Microsoft Teams. Nggak punya pun sebenarnya nggak apa-apa sih karena nanti tutorialnya akan dikasih. Cuman it would be good juga untuk Bapak Ibu dan siswa gitu ya. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu udah punya pengalaman dan juga berkomitmen untuk menyelesaikan program ini dari awal sampai akhir. Nggak harus, tadi kan mungkin saya sebutnya dari tanggal 2 sampai tanggal 19. Tapi sebenarnya pelaksanaannya nggak harus benar-benar sampai 18 hari tersebut Bapak Ibu. Nanti saya kasih lihat untuk skenario penentuan waktu periode pelaksanaannya gitu ya. Itu ini pesertanya pastinya hanya akan ada guru dan siswa. Gurunya pun kalau saya boleh saran gitu ya, mungkin lebih baik akan guru Al-Quran atau misalnya guru mengaji atau guru agama gitu ya, karena tadi kita kan butuh feedback ya Bapak Ibu terkait dengan tajwid dan lain-lain, itu sangat akan berharga sekali gitu buat Microsoft. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ada kayak program sanlat gitu ya, pesantren kilat, di mana Bapak Ibu mungkin guru matematika tapi di-assign juga menjadi salah satu kepala sebutannya mungkin pembimbing gitu ya di pesantren kilat, mau melakukan si tadarus online ini untuk siswanya boleh juga gitu. Nah nanti siswanya juga akan dibagi dua Bapak Ibu, kan beginner dan intermediate. Beginner ini dia mungkin yang levelnya masih di Iqra ya Bapak Ibu, dan karena keterbatasan kami juga nggak bisa mengumpulkan bahan bacaan dari Iqra, jadi yang kami siapkan itu adalah juz amma Bapak Ibu. Nah, terus juga untuk intermediate-nya mungkin yang udah bisa membaca Al-Quran itu kita kasih bahan bacaannya, kita sediakan bervariasi diambil dari juz 1 sampai juz 29. Itu untuk levelingnya. Jadwal kegiatannya tadi saya sampaikan dari 24 sampai 10 April, tapi minimal dilaksanakannya itu 7 hari aja Bapak Ibu. Jadi tetap bisa ya, misalnya kan ini kita mulai dari tanggal 2 sampai tanggal 19 April
tanggal 2 sampai 19 Ramadan gitu, itu kan ada 18 hari. Kalau Bapak Ibu pengen, oh ya udah saya pengen maksimalin 18 hari, itu nggak apa-apa. Tapi kalau dari kita sendiri gitu ya, supaya berkesempatan mendapatkan merchandise, dan karena ini tadarus kan mungkin sifatnya terus-terusan gitu ya, jadi nggak mungkin sehari aja, minimal 7 hari. Nah nanti pada saat udah selesai nih 7 hari, Bapak Ibu bisa submit gitu ya ke kami, nanti di sana baru kami lihat gitu peserta terbaiknya seperti apa, terus sekolahnya yang terbaiknya seperti apa. Jadi minimal ini dilaksanakannya 7 hari. Ya. Yes. Oke, nah bahan bacaannya ini nanti akan saya share juga, sudah disediakan Bapak Ibu. Karena kami sampaikan bahan bacaan yang udah siap di-upload itu ada. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu punya bahan bacaan lain yang ngerasa, oh saya pengen anak-anak siswa saya tuh belajar ini gitu, membaca ini, itu bisa disiapkan sendiri juga. Nah, paling nanti disesuaikan aja gitu ya sama format bahan bacaan ini. Kenapa? Harus disesuaikan supaya nanti pada saat di-upload, mesinnya kan baca Bapak Ibu. Nah, dengan format ini, pembacaan mesin itu udah maksimal ya. Maksudnya udah semaksimal mungkin lah yang saya coba itu dengan format seperti ini. Takutnya kalau misalnya formatnya berbeda dari ini, nanti yang dibaca sama mesin jadi berantakan. Ya mesin lah ya Bapak Ibu, masih nggak sempurna juga. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya mau menyiapkan bahan bacaan sendiri, bisa menyesuaikan dengan format yang ada saya tulis di sini. Nah ini secara general dari tadi apa yang saya sampaikan ya. Jadi yang dilakukan nanti adalah Bapak Ibu akan review ulang hasil bacaan daripada siswa, menandai gitu ya tadi apakah ini mispronunciations, apakah ini insertions gitu. Nah itu ya mungkin Bapak Ibu yang harus di-highlight juga bahwasanya reading progress itu kan assessment-nya berbeda dengan assessment Al-Quran. Kalau Al-Quran mungkin yang di-assess tuh tajwidnya gitu, yang ihfa, ini ikhlab dan lain-lain. Nah itu belum bisa, itu belum punya capability itu. Cuman harapannya dengan adanya program ini, dengan banyaknya masuknya feedback dari Bapak Ibu, itu datanya bisa di-assess gitu sama Corp. Jadi mereka punya kapabilitas lagi nih buat nanti ke depannya membaca Al-Quran bisa nih dengan reading progress. Jadi kita mohon bantuan Bapak Ibu juga gitu ya, sebagai garda terdepan lah dari Microsoft, khususnya dari suaranya guru-guru kayak gitu. Ya nanti setelah menandai, Bapak Ibu bisa nih nambahin feedback juga sama poin. Jadi mungkin nanti kita nggak akan kiblatnya bukan akan ke hasil akurasi yang dikasih oleh reading progress, tapi ke poin dan feedback yang Bapak Ibu kasih, gitu ya. Semoga jelas. Terus yang ketiga bahan bacaannya. Nah tadi kan sebenarnya minimal 7 hari ya, tapi kita harapannya bukan 7 hari di pos 1 kali ya Bapak Ibu. Jadi kalau 7 hari kan berarti ada 7 assignment. Nah itu jangan di pos sehari, tapi di posnya di beda-beda hari gitu. Maksudnya sekali ngepost langsung 7 boleh, tapi di set waktunya. Mungkin di tanggal 71, di tanggal 81, tanggal 91, sampai seterusnya. Gitu ya Bapak Ibu. Ini juga tadi usaha kita untuk memberikan kebiasaan gitu kepada student, sehingga nanti harapannya kalau misalnya udah selesai Ramadan pun mereka juga terus gitu meminta, Bu, kok saya nggak dapat lagi nih tadarusnya gitu. Jadi karena menurut mereka itu udah menyenangkan gitu ya. Ini yang downs tadi, mengembalikan hasil bacaan siswa tanpa melakukan review, apalagi mempercayai hasil akurasi yang diberikan reading progress, karena itu tidak akurat Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi at least kalau misalnya mau mengembalikan harus ada feedback dan poin, dan kita sampaikan ke siswa bahwasannya yang dinilai adalah dari feedback dan poin tersebut. Mas Fikri, ya. Ini slide-nya nggak jalan Mas, jadi stuck di apa nih, yang biru-biru. Ya. Oke, udah jalan Pak? Sorry. Apakah sudah terlihat sekarang Bapak Ibu? Belum. Atau mungkin nanti ini bisa di-share Mas, nanti kita bagikan di grup. Ya. Boleh. Oke. Sebentar saya reshare dulu sedikit lagi Bapak Ibu. Sudah kelihatan ya? Sudah? Oke, siap. Nah ini yang tadi ya Bapak Ibu. Pokoknya jangan kita kasih harapan ke siswa atau kasih tahu ke siswa bahwa hasil akurasi yang dikasih reading progress itu adalah benar. Itu karena tadi penilaiannya berbeda gitu ya. Penilaian membaca oleh reading progress sama penilaian membaca Al-Quran. Jadi yang kita mediasi adalah tools untuk Bapak Ibu ngelihat tetap assessment tapi dilakukan secara manual, dan itu bisa per kata gitu ya. Jadi kayak misalnya anaknya ngomong bismillah tapi dia ngomongnya bismillah gitu kan, maksudnya terlalu cepat, jadi itu mispronunciation. Nanti Bapak Ibu bisa tulis, bisa klik, pilih bahwa bismillah, kata-kata bismillah itu diucapkan salah. Nah, itu akan jadi feedback yang valuable banget untuk Microsoft untuk kedepannya Bapak Ibu, kayak gitu. Nah ini Bapak Ibu silahkan kalau misalnya mau mendaftar, nanti akan saya paste juga, copy paste linknya di kolom chat ya Bapak Ibu. Dan kalau misalnya Bapak Ibu pengen register sekarang, bisa juga di scan di
di QR ini, nanti Bapak Ibu akan langsung dapat semuanya gitu ya. Basically kalau udah ngisi formnya nanti langsung dapat surat undangannya, panduan umum pelaksanaannya. Ini basically apa yang saya sampaikan sini nanti juga akan ada di dokumen panduan umum sama petunjuk teknis dan bahan bacaannya. Terus nanti juga akan ada grup WhatsApp, harapannya Bapak Ibu bisa join untuk memudahkan komunikasi kita. Itu kira-kira Bapak Ibu. Nah ini yang terakhir, ini cepat aja ya, Classroom Learning Connection ini basically sama kayak Global Learning Connection yang udah pernah kita lalui. Jadi nanti kita akan hubungkan gitu ya beberapa kelas di Indonesia untuk berbagi cerita selama Ramadan. Kayak gitu. Ini nanti aja karena masih lama, mungkin ini kita fokus ke tadarus online-nya dulu. Itu aja Bapak Ibu dari saya. Mungkin kalau mau ada pertanyaan, Pak Yuja bisa sekarang atau mau di akhir, Pak? Boleh sekarang aja, enggak apa-apa, Mas. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Ini yang terkait Ramadan Digital Series ya, Bapak Ibu ya. Yes, terkait dengan Ramadan Digital Series. Oke, tadi yang mungkin ketinggalan PPT-nya nanti akan saya share ya Bapak Ibu. Ya, silakan Pak Ponijen. Baik, terima kasih Pak Yuja dan Bapak Ibu semua, terutama Pak Khairul Fikri tadi yang menjelaskan tentang Ramadan Series ini. Saya tertarik dengan program ini tadarus online ya di bulan Ramadan ini. Kebetulan saya juga sekolah Islam yang memang setiap hari kita juga melaksanakan tadarus gitu. Tapi tadarusnya kan sekarang offline gitu. Yang ingin saya pertegas lagi konfirmasi pertama, kan mungkin tadi saya juga agak terlambat mengikuti. Ini pertama akun yang digunakan apakah akun tenan kita atau nanti ada supporting lagi itu. Jadi kita kan nanti berarti mengikuti program ini bersama dengan anak-anak siswa-siswi kita ya atau guru kita gitu. Kemudian yang kedua, batasan waktu yang diberikan tadi 7 hari apa fikih itu atau bisa bergeser ke depan dan ke belakang. Nah, teknis nanti rujukan sistemnya bagaimana gitu. Mungkin 2 pertanyaan itu Pak. Mohon konfirmasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ponijan. Udah ngepointing hal-hal penting juga ya. Terima kasih Pak. Jadi yang pertama untuk tenan yang dipakai boleh tenan pribadi aja Bapak. Karena untuk guru inovatif maksudnya kalau misalnya kita support lagi kan akan lumayan memakan waktu gitu ya. Apalagi mungkin nanti siswanya banyak. Jadi karena Bapak Ibu saya yakin udah punya tenan pribadi, silahkan pakai tenan pribadinya aja. Gitu. Nanti paling di akhir tadi Pak, yang udah mungkin setelah seminggu atau setelah selesai periodenya, kita akan minta submission dari Bapak atau Ibu Guru gitu untuk dikasih ke kita supaya kita bisa melakukan penilaian juga nih nanti siswa terbaik atau sekolah terbaik itu seperti apa. Itu yang pertama Pak Ponijan. Lalu artinya yang sekolah kedua, gitu ya. Tenan sekolah ya, gitu tenan ya. sekolah aja Pak. Itu tenan sekolah ya, Microsoft-nya sekolah. Itu. Terus tadi yang kedua itu yang mana Pak? Mohon maaf tadi kayaknya saya agak terputus. Tadi untuk mulai programnya bisa maju atau mundur sesuai dengan jadwal yang disirkulkan tadi. Terus sistem rujukan panduannya gitu nanti seperti apa gitu. Oke, siap Pak. Pak Ponijan untuk tanggalannya sendiri itu fleksibel Pak sebenarnya. Jadi kan ini kita akan mulai di tanggal 24 sampai dengan tanggal tanggal 24 sampai dengan 10 April. Nah, 7 harinya tuh bisa di mana aja Pak Ponijan mau mulai hari ini gitu berarti sampai 7 hari ke depan itu boleh. Atau misalnya Pak Ponijan pengen mulai di hari Senin sampai 7 hari ke depan itu juga boleh gitu ya. Jadi nanti untuk teknisnya seperti apa mau dimajuin mau dimundurin itu boleh asal within range-nya itu di tanggal 24 sampai 10. Nah, itu Pak Ponijan kita lakukan khusus untuk Ramadan Digital Series-nya aja ya Pak karena kan memang acaranya itu kita lakukan di rentang tanggal tersebut. Tapi nanti setelah Ramadan Digital Series, Bapak pengen tetap melakukan ini, itu sangat feel free sekali Pak, gitu ya. Jadi itu tetap bisa dilakukan di sekolahnya masing-masing. Jadi nanti bebas untuk penjelasan sebenarnya skenario tabel dan lain-lainnya itu udah saya
buatkan Pak, nanti ada di dokumen petunjuk teknis dan panduan pelaksanaannya. Jadi mungkin yang sekarang bisa Pak Konijan lakukan, bisa daftar dulu, nanti habis di registration form-nya itu, di akhir akan ada link-link untuk ke dokumen yang saya sampaikan di layar ini. Begitu Pak, nanti di sana bisa ada informasi lebih jelas lagi lah terkait apa yang saya sampaikan. Kira-kira gitu Pak Konijan. Baik, berarti nanti ini yang mendaftar misalnya bisa aja guru bahasa Quran saya gitu ya? Boleh Pak, silakan. Biar mengikuti, nanti kan saya kasih info, kemudian biar ditindaklanjuti sama guru kita gitu. Yes, betul Pak Manajer. Terima Ya, kasih Pak. baik, terima kasih Pak, cukup jelas. Ya. Ini ada lagi dari Pak Mansur dulu atau Pak Edi dulu nih? Pak Mansur ada yang ingin ditanyakan Pak? Iya, silakan Pak Mansur. Oh, pencet nih Pak Mansur nih. Oh ya, kepencet. Baik. Mas Fikri? Yap. Oke. Baik, Bapak Ibu, dari saya cukup dulu terkait dengan Ramadan Digital Series ya. Harapan saya Bapak Ibu mungkin kalau misalnya memang tidak terkait dengan guru agama tadi guru bahasa Quran dan lain-lain bisa share ke sekolahnya sehingga sekolahnya bisa tetap ikut gabung di acara ini ya Bapak Ibu. Nanti silahkan, nanti saya akan minta tolong Mbak Rima juga untuk sharing terkait dengan flyernya, jadi bisa lebih gampang gitu ya di-share ke sekolah masing-masing. Dan besar harapan saya Bapak Ibu bisa bergabung, nanti kita ketemu di Ramadan Digital Series. Gitu aja Bapak Ibu, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kembali kasih. Dari saya udah selesai Mas Yuca. Silakan dilanjut Mas. Baik. Baik, terima kasih Mbak Rima, Pak Mansur, Mas Fikri yang sudah memberikan banyak sekali pengumuman dan kegiatan kita di bulan Ramadan ini, Bapak Ibu ya. Kita ada program namanya Ramadan Digital Series ya. Jadi Bapak Ibu ya nanti kita berpartisipasi, siswanya diajak untuk bergabung dalam program ini. Baik, saya rasa nanti akan kita bagi secara lengkap ya di grup WA kita hal-hal yang dibutuhkan Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan ini. Linknya tadi juga sudah saya kirim di chat box ya Bapak Ibu tinggal kirim. Sudah dikirim lagi sama Mas Fikri. Termasuk undangan untuk sekolah dan lain-lain juga sudah disediakan semua. Jadi lengkap sekali Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu nanti mengikuti kegiatan ini. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu kita akan mendengarkan update gitu ya, paparan kembali dari Mas Khairul Fikri terkait speaker coach yang ada di Microsoft PowerPoint. Jadi judulnya adalah Improve Your Public Speaking Skills with Microsoft PowerPoint Speaker Coach. Seperti itu. Jadi waktu selanjutnya saya serahkan kembali ke Mas Fikri ya. Silakan Mas. Baik. Yap, terima kasih Pak Yuca. Saya izin share screen dulu Bapak Ibu. Oke, apakah layar saya udah muncul Pak? Masih gelap Mas. Di saya masih gelap. Mohon izin ya Bapak Ibu, saya menyampaikan dua informasi secara bersamaan. Semoga nggak bosan nih, sama suara saya udah agak bindang nih. Baru hari kedua puasa. Apakah udah muncul Bapak Ibu? Kalau di saya belum sih Mas. Aduh. Di saya belum juga. Oke. Ini mungkin koneksinya di sana agak ini sih Mas. Saya tinggal di kota Bogor, di kota hujan Bapak Ibu. Jadi kalau hujan sangat berpengaruh. Apa sekarang udah muncul Pak? Masih gelap. Ya, kita tunggu. Ya, semoga. Iya, ini muncul Mas. Oke, siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore lagi Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya.
Oke, tadi saya lupa memperkenalkan diri Bapak Ibu, mungkin masih ada Bapak Ibu yang belum kenal ya. Jadi saya Khairul Fikri, Customer Success dari Microsoft Education Indonesia. Tugas saya itu sebenarnya memang untuk membantu Bapak Ibu gitu ya, guru-guru di Indonesia untuk lebih bisa memanfaatkan nih, lebih tahu lagi, lebih memanfaatkan lagi fitur-fitur yang ada di Office 365. Kayak gitu, khususnya untuk Microsoft Teams ya. Nah, cuman hari ini kita akan sharing sedikit tentang tools yang ada di PowerPoint. Ini namanya PowerPoint Speaker Coach. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu kalau misalnya mendengar produknya Microsoft tuh sekarang yang terkait dengan learning tuh apa-apa coach, apa-apa progress gitu ya. Jadi karena emang Microsoft itu sangat bergairah, sangat apa namanya thriving lah gitu, sangat ingin benar-benar membantu siswa dan guru di dunia gitu ya untuk berprogres. Jadi kita selalu membuat apa namanya produk itu ujung-ujungnya progres atau ujung-ujungnya coach gitu. Karena selain progres itu hanya bisa dibantu kalau misalnya ada yang membantu kita untuk berkembang kan. Maka itu si coach ini itu juga ada. Jadi biasanya kalau ada progres ada coachnya juga kayak gitu. Nah, kali ini kita akan saya akan sharing sedikit terkait dengan tools yang ada di PowerPoint ya Bapak Ibu. Itu kita sebutnya dengan PowerPoint Speaker Coach. Jadi apa itu PowerPoint Speaker Coach? Jadi Speaker Coach ini basically adalah untuk Bapak Ibu ya, sebenarnya nggak harus guru atau siswa siapapun gitu yang ingin belajar terkait dengan public speaking. Karena di PowerPoint ini dengan tool Speaker Coach, itu kita bisa semacam rehearsal atau gladi resek ya Bapak Ibu, mungkin sebelum kita presentasi di depan kelas atau presentasi di mana gitu di depan banyak orang, kita bisa rehearsal dulu nih, bisa gladi resek dulu, nanti mereka akan memberikan feedback. Jadi mungkin ini sama kayak reading progress dan reading coach ya. Nanti kita cuman ini aja dari PowerPoint-nya itu nanti kan biasanya ada tulisan-tulisan tuh. Nanti dia bisa ngedeteksi Bapak Ibu apakah apa yang Bapak Ibu sampaikan itu hanya cuma membaca aja. Kayak misalnya nih, ini kan ada tulisan ya di layar saya atau di slide saya. Tulisannya adalah Speaker Coach helps improve public speaking skill through AI-based speech technology. Nanti dia itu akan mendeteksi Bapak Ibu. Nanti dikasih feedback berupa, oh kamu nih cuma baca doang gitu. Harusnya lebih ini lagi gitu. Harusnya bisa lebih yang disampaikan tuh poin-poinnya aja. Terus juga nanti dia ngasih tahu, saya itu di satu slide itu ada berapa lama sih yang saya habiskan di satu slide. Terus misalnya saya kebanyakan insertion kayak misalnya Speaker Coach helps, itu juga gitu ya. Jadi itu kan nanti kita mungkin yang nggak pede gitu ya, mungkin anak-anak introvert gitu. Atau misalnya siapalah yang tidak terlalu terbiasa gitu ya untuk sharing di depan kelas atau di depan umum. Itu akan membantu banget Bapak Ibu, karena kita jadinya tetap dapat feedback secara langsung walaupun dari mesin, tapi kita bisa lebih aware lagi nih sama cara kita presentasi itu seperti apa dengan feedback yang dikasih oleh Speaker Coach ini gitu. Nah, caranya juga gampang Bapak Ibu. Ini cuma ada di Office 365 ya Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu punyanya semacam Office 2019 atau Office Pro dan lain-lain, itu mungkin belum ada. Kemungkinan besar nggak ada. Jadi mungkin harus diganti dulu di Office 365 gitu. Dan ini adanya sepengetahuan saya di desktop, saya nggak tahu di website udah ada atau belum, mungkin nanti bisa dicoba ya kayak gitu. Nah, ini juga gampang sekali. Posisi si Speaker Coach ini ada di menu utama di slideshow, nanti ada tulisan Rehearse with Coach gitu. Pada saat Bapak Ibu klik, nanti dia langsung muncul slideshow kayak gitu ya. Nah, ini kita coba gitu ya. Nah, ini untuk simulasinya, kalau misalnya kita klik tadi akan muncul pop-up kayak gini dulu, see live feedback as you rehearse gitu. Jadi nanti akan ada feedbacknya gitu. Nanti kita rehearsing, terus dia akan listening terus sampai kita di slide terakhir gitu. Misalnya slide saya di sini kan ada 5. Nanti saya di slide 5, pas saya udah klik end slide, dia baru akan muncul sih feedbacknya. Kayak gitu, dia akan mendengarkan dulu nih, saya ngomongnya apakah kebanyakan, apakah saya cuma baca slide, nanti dia akan mendeteksi hal-hal tersebut ya. Gitu. Terus juga ini kan ada real time feedback